bidang seni lah. Bagi tiang jangan malu ataupun jangan ragu untuk berkarya. Jangan malu Ya, dan ragu berkarya meskipun era pandemi ini kita harus saling semangat. Bidang seni lah. Bagi tiang jangan malu ataupun jangan ragu untuk teman-teman, kembali lagi di diskusi kali ini di Jejak Pendapat. Teman ngobrol kita kali ini tentunya tidak asing buat teman-teman di luar sana yang mencintai seni ngegogoh yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Tentunya tokohnya beliau dari Tambak Siring yang terakhir karyanya sangat luar biasa, sangat megah sekali. Tidak lain dan tidak bukan Atu Suryo Tugasman. Swastiastu. Suksemodu yang galah sampun dicen galah jadi sampai sebetul galah. Tapi gak terus. Baik. Cek nih. Era pandemi semua harus baik-baik. Harus baik-baik. Harus tetap semangat berkarya tuh ya. Sekali yang seperti yang dilihat teman-teman di belakang, ini karyanya tetap berjalan, Atu Suryonya tetap berkarya meskipun pandemi. Jadi ada beberapa hal gitu yang ini kita diskusikan. Mungkin mewakili teman-teman di luar sana nih. Yang pertama nih kan dengan Pak Siring, kondisi mungkin semakin tahunnya nih kan udah semakin muncul karya-karya dari semua karya anak-anak muda dengan Pak Siring. Salah satunya Niko itu sudah sendiri kan yang tadi. Niko ini kan dengan Pak Siring yang terkenal adalah anatomi gogo. Becek pisan di anatomi. Kemudian yang kedua Niko basic sebelum membuat anatomi itu kan menyulap. Sebenarnya bukan terkenal sih, kebetulan mungkin itu yang dikenal. Iya, dikenal. Sebelum terkenal itu dikenal dulu ya. Atau makin atau terkenal gitu. Nika perjalanan itu pun apa itu? Untuk mulai itu memang suatu menjadi karakteristik dari undagi Pak Siring lebih pun. Sebenarnya kalau tradisi mulak kan udah dari dulu. Seiring perkembangan zaman sebenarnya itu kan ada sebuah teknik terus karena keterbatasan dalam artian seni ogoh sebenarnya kan ibaratnya kalau dipengerupukan adalah seni baru sebenarnya, budaya baru. Kalau dari agama Hindu sebenarnya ogoh itu nggak ada. Cuman kalau di Bali Raga Ninian istilahnya apa yang tidak ada diwujudkan menjadi ada. Istilahnya kalau dalam agama ada Indonesia yang widi, kita tidak bisa membayangkan diwujudkan misalnya ada seperti mos. Kalau gogoh misalnya simbol untuk kalau gogoh menimbulkan sesuatu yang seram seperti itu. Nah, terus masuk era mungkin sekitar tahun 70-80-an. Masuklah gogoh yang sebenarnya ini kok sudah lama ada, tapi dikatakan lelakut. Cuman dibuatlah simbol-simbol seperti raksasa terus yang diarak pada saat penumpukan. Nah, mungkin medianya dulu berbeda dengan sekarang. Kalau tim pidana nganggo somi. Somi pesal terus kaput aji kain dan tapol-tapol tapi jadong kengkeng layaknya lakut. Era perkembangan zaman ada terus masuk era ulatan bambu. Setelah bambu mungkin orang-orang udah mulai mengambil praktisnya sekarang. Daripada aku nyebet dulu beli sebetan bedek dibeli. Terus ben era perkembangan zaman daripada raga ulat kayaknya beli mungkin ada ulatan gitu loh. Setelah itu ada ben perkembangan masuk ke rotan. Nah di era mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu mungkin ada masuk era styrofoam Tambak Siring. Karena kiblatnya ke kota yang berharap mungkin bisa membuat ogoh-ogoh ekstrim dengan bentuk dan dengan gaya mungkin teknik-tekniknya, sehingga kan memerlukan sesuatu media yang ringan. Ambillah styrofoam. Cuman karena terbentur istilah di kampung dengan biaya keterbatasan biaya, akhirnya karena styrofoam dianggap mahal kembali lagi ke ulatan. Ya, bukan di Tambak Siring ini sebenarnya identitasnya bukan ulatan ataupun anatomi. Daerah lain pun pasti dulunya seperti itu, artinya mengambil ulatan. Cuman kalau Tambak Siring itu generasinya sempat mengenyam teknik ulatan, dan ini generasi muda yang baru sekarang itu tidak asing lagi terhadap ulatan. Berarti bisa dikategorikan anak-anak muda di Tambak Siring itu sampun nanti wasan itu udah
terlatih untuk melakukan penganyaman seperti ini. Ya, bisa dikatakan udah terlatih karena kan kalau tambak siring itu dari khususnya menyat ya, dari anak muda, anak kecil sampai orang tua pun dilibatkan dalam gogo-gogo. Jadi mereka ampun terbiasa lah nak ular, ampun nemel gitu. Masuk era styrofoam, kemudian kembali ke ular bukan sesuatu yang dianggap baru lagi. Mungkin kalau tempat lain menganggap itu ular itu mungkin dianggap jadi beli ular atau kayaknya kan rumit lah mungkin tidak sempat mengenyam itu sebelumnya. Karena mungkin sebelum itu mereka masuk ke era styrofoam. Ya bukan sudah lalu ular bin karena mungkin daerah lain mewajibkan ular kan bin ada yang melajah terus kalau dikatakan tambak siring identitas terpun terkenalnya anatomi sih sebenarnya enggak. Kalau bagi yang terutama terus di Banjar, anatomi itu sebenarnya bukan diciptakan untuk sebuah identitas tetapi sebuah keperluan untuk menunjang estetika ataupun seni ogoh-ogoh itu sendiri. Dan artinya yang punya lung pakai ogoh-ogoh kayak cara ngai pun surrealistis mungkin setelah terbentuk realis kan mungkin tempat lain jenis payas saya sebagai lain pas sering bahana tomi lung udang benjen payas pun seilet anatomi dalam jadi kalau di udara anatomi bagus, kalau dipakai ompok-ompok rias banyak kan nggak kelihatan jadinya. Oke, jadi di Mulat itu tadi bawah studio Wawu sudah dilibatkan dari sejak dini. Berarti seiring berjalannya waktu itu keterbiasaan, terbiasa sampai menginjak waktu udah dewasa, udah siap untuk dipakai di keperluan masyarakat. Karena dia kalau di Banjar kita punya tim. Istilahnya kalau tim gogoh itu adalah tim Banjar. Dalam arti tim Banjar itu pegawai Banjar ini dan dalam tanda kutip konotasi pegawai Banjar kan pasti jelek. Ya, jelek belum tuh, belum. Bisa jadi yang beda. Pegawai Banjar makin gak liur makin terlibat makin lu. Kenapa gitu? Dia nak cenik gak nak cenik bang. Dia nak gede gak nak gede bang. Dia nak minum gak nak minum bang. Minum bang. Ya, dong ada ke Banjar nak udah. Saya nganggap wah yo sing bisa ngudiang. Jangan beranggap sulit kok. Kadang mereka sendiri mempunyai istimewa. Kalau misalnya sendiang di Banjar, akhirnya malas ke Banjar. Karena cenik-cenik. Makanya Amburo tidak sih semua menganggap anak-anak begitu datang ke Banjar. Tuh anggap boleh. Dok nanti Banjar kan karena mungkin ada cenik kok. Dia ada cenik-cenik ke Banjar, bang kayak cenik-cenik. Dok kayak gede. Gede otomatis. Ini cenik yang dibangkai. Kalau saya kenal benar. Nih, di rumahnya cenik misalnya yang udah menjadi kertas atau menjual kertas. Kalian malu. Mungkin beranya aneh tawang akhirnya bisa. Akhirnya bangnya nemel, setelah bertawangnya nemel, sana ngelatih seni yuk, bang kayak nemel itu yang mulai timbul memiliki rasa kepercayaan diri. Jadi orang tuh kan wah di banyak dihargai, diberikan tempat, diberikan tempat. Contoh misalnya cernak deman minum. Meskipun dia deman minum ke Banjar, kita perlu orang-orang seperti itu. Karena apa? Nah paling tidak ada ngeramen. Udah yang gaya dengan minum kan gaya penggali negak bang. Misalnya jangan cermulat plakat gitu ya curang properti apa. Ini nak teman minum jadi bang nyemak gaya di dur menek tun mencana minum punya bang bisa. Artinya ketika setiap personal itu memiliki tempat dan jobnya masing-masing. Memiliki tempat job masing-masing dan kita harus tahu setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Dan kelemahan atau kelebihan atau Oke, betul. Kan kita modal kita terus oleh kelemahan pindah gaya kan kita modal. Gaya gitu loh. Yang dia kelemahan ya apa, kelebihan apa, gaya kelebihan jawaban gaya. Kelemahan gaya. Dalam proses pembuatan itu yang aku sudah bilang tadi itu ada yang suka anggaplah yang sorry sedikit itu. Kalau suka minum. Ya. Itu nyaman jadi nyaman itu kan nyaman terganggu. Terus terang meskipun dia bukan peminum ya. Dia peminum tapi bukan pemabuk. Ya. Artinya batas nilai sloki dua sloki dia teman. Terus terang yang punya tunol ke Banjar binanya teman minum dia minum. Punya ke Banjar lemarian punya ke Banjar itu pengadu aja di bareng. Ampun mepaikat ya misalnya kata cuman ada misalnya lemarian ketentuan bukan sih sakla yang mulo minum cuma mesti gaya
gitu loh. Iya, Sama misalkan sambil mungkin aja juga. ya sambil mungkin aja ngidang, tidak harus menuntut terus harus pelanggar terus kena gitu. Iya. Intinya nyaman aja sih. Semasa dalam tanda kutip ya tidak membuat musuh lah, Ya. tidak mengganggu yang lain. Sebatas wajar nih. Ya, Sebatas wajar. Kadang-kadang ada yang minum malahan justru pesu gede bayun dan pesu mental lu, nyak lu guys. Kan ada lah seperti itu. Oke. Iya. Jadi teman-teman seperti itu proses teknik dari karya Studio yang selama ini sangat-sangat luar biasa sampai sudah viral di mana-mana. Jadi siapapun nanti teman-teman di luar sana yang memiliki keahlian di bidang mendaki dan tentu seperti itulah masukan dari Adu Studio. Mari kita libatkan semua. Mari kita beri wadah. Ya, lagi satu bukan karya Tiang ya. Lagi satu Oh bukan nggih. karya Tiang. Ring banyak. Kita punya tim. Ya, Kita punya tim. karya seperti apa Pak Siring? Kita punya tim global, kita punya tim inti. Yang tim global itu punya orang yang tim inti mungkin sekitar 10 sampai 15 orang. Kemudian yang diajak kelemah. Dan kebetulan kebiasaan kita bekerja di Banjar kan dari malam sampai pagi. Nah, tim inti ini waktunya mulai kadang-kadang start dari jam 11 malam bisa sampai jam 7 pagi. Cuman dalam tanda kutip media itu bahan itu harus sudah ready. Berarti dengan kalau sudah sampai di Banjar tinggal langsung bekerja. Ya. Oh. Nah kebiasaan dia lah dan kebiasaan teman-teman kerja. Biasanya terus terang kan pemuda kita sedikit. Ada mengganti hotel, mengganti villa, resort dan sebagainya. Waktu mereka sangat susah. Gitu. Kayak caranya ragawa pijak gede tapi ngidang gawe dan pegawai lu. Ya siasatnya apa? Ya kompak siasatnya. Iya. Pada saat jam berapa mereka semua bisa bekerja? Jam untung gawe. Berarti Nikom menjadi salah satu faktor ketertarikan anak-anak muda Ricky untuk datang ke Banjar nih. Ya, kan ya, belum kan ya. sempat viral lah kemarin. Orang Nikom ke Banjar sengnya. Ya. Nikom ke Banjar main Mobile Legend Ya. ketika di Gogo. Karena begitu nak sembang gawe, ada kesempatan untuk main game. Bangga gawe, Entah apapun itu yang apapun itu. menunjang ya, kalian itu itu. cuma drag itu le. Itu mah mana kayak gitu. Gampang. Ijen ya. Ya, kita model. Ada demo teknis nih dua kelemahan perancang gua kayak perancangan gua. Ada sudah sendiri yang langsung memerintah nih kok. Ya, juga petugas yang di Banjar sebenarnya kan bukan yang sendiri yang buat. Artinya dia cuma sebagai leader. Dia harus melihat potensi setiap orang itu potensinya apa. Ada nih misalnya dua anatomi, ya bang terus anatomi. Ada dua payas, bang jangan payas. Dan ini misalnya dia kan mau kok apa? Dia ngomset kena. Ini cuma kayak kena, yo mau kayak sian. Karena dia nyimak gaya apa? Sampai akan nyimak kapal ada ini. Terus dia ragu. Oh iya. Yang di dian kereng kok guys. Aduh kene konen pragat, kene konen ngai, kene konen yas, terus di dian. Sewa dene. Anu paling penting dah gua ajak madung. Oke. Konsultasi itu paling penting. Kadang-kadang gua jadi cara nggak boleh ragu pendidik kayak wah nepuk komplain nah alun ya. Makanya dia ngelak begini. Pada saat proses berkarya nih dia nggak bobo ya gua begitu panggil dia mungkin nyen kira-kira bisa takutnya sih soalnya bosan nih ani plan nih nah oh kene asane kirang tuh kene asan kirang tuh kalau berani melihat pegawai dia dan bisa ya nyemak berarti bani pun lebang. Oke. Iya. Berani kritik dengan langsung berkelahi. Benar apa sih kita iya gitu loh. Iya. Nah coba ini nih orang yang gitu. Dan kan misalnya buka bongkar meskipun itu bukan dia gitu. Iya. Bang dia setelah benih yang ngeluh kan. Oh berarti lo bisa bani yang lebang. Dia memiliki konsep. Dia nggak mau ngegogo di Banjar ke yang dikenal itu nama leader nama semuanya tidak mau. Pengkarya ini dikenal dengan catatan bahwa itu hasil karya Banjar. Misalnya, mungkin dia dari leader. Lu Pruno kita lemah dan di Banjar. Ya, nah mungkin dia pemerabian. Nah, mana kan saya ngidang 11% ngidang di Banjar. Nah, pengelapan gua mungkin dari 50%. Nah, dengan intensitas 50% ini ya, tersiap saya Pruno melebang. Ya, itu yang harus kita ciptakan. Betul. Untuk regenerasi juga ya, untuk regenerasi kita yang harus menciptakan regenerasi betul. Iya. Misalnya aku karo tahun depan misalnya bisa membuat logo. Ya, bisa kena kayak
Nih bang, ini. Nah jemak malu, aku nyop ya. Nah kalau misalnya kepala, nah jemak atau eksekusi itu. Oke. Secara tidak langsung kita menggiring itu bahwa mereka itu suatu saat harus bisa mandiri. Ya. Jadi aku juga ampun ini kan bakal tidak selamanya produktif kan yang tadi. Ya. Yang kembali nih ke ular tuh. Kalau kita ingin tahu lebih dalam, kalau ular itu bambunya mentan mengkhusus. Kalau bambu bahannya itu mengkhusus tuh. Bukan bambunya sih yang khusus, terutama bambunya itu kan harus bambu yang tidak boleh terlalu tua dan tidak terlalu muda. Artinya nyebet itu pengaruh. Kematangannya pas ya. Kematangannya pas. Kalau terlalu muda dia istilahnya aloh bu. Ketahanannya kurang. Dia yang terlalu tua, renyah, sinyal lemas. Makanya kalau tiang di Banjar ataupun di Timur tiang ini, tiang tidak pernah artinya apa namanya di nganu bambu artinya tiang mesan kita bambu. Dan kalau memang itu tidak cukup, baru area-area yang ngalih. Sekiranya kalau udah mesan berarti dengan request mantan nih, izin kematangan bambu. Cuman kecuali kan setiap request kan belum tentu juga semuanya bagus, bikin keuangan, baru area-area yang ngalih. Mungkin kemahnya. Untuk jenis bambu, bambu paling bagus bambu orang ya teng tali itu. Teng tali itu. Ya, kalau pakai teng betung, teng ampel itu, teng ampel kan bambunya masih pendek-pendek ini itu mungkin terlalu keras gitu. Nah, paling bagus sih pasti teng tali lah. Oke. Jadi dari sekian karya yang ditimbulkan dari sebetul ini itu ya, yang itu sudah langsung terlibat ya. Berapa tahun ya Bos itu? 6 tahun kan tuh? Dari awal ke Gunung Awet sampai 7 tahun ya. Sampai 7 tahun nih. Sampai 7 tahun sampai karya terakhir. Perkembangannya ini pun api kalau itu Suryo Nyurian. Nah, perkembangan seni wong. Nggih, flashback sedikit khususnya di Banjar ya. Nggih. Yang sebenarnya tergolong pemuda yang tidak terlalu aktif dulu di Banjar. Ya. Satu memang karena kesibukan. Iya, Makario. Ya, jujur aja, kedua saling kaden. Ya, dalam artian saling kaden kan. Tiang kapah ke Banjar, KDN kan turun-turun tiang bertuaran bahwa orang yang ego. Aslinya ke Banjar marah. Tiang kapah ke Banjar, nyaknya aja aragonya. Yang berpikir gitu. Kedua, artinya saling kaden. Begitu pas era transisi kreator sebelumnya pensiun, begitu pemuda ini memberanikan diri, terus akhirnya jadi orang marang yang gogoh. Begitu akhirnya karena ada nepo ajak tiang, coba ke semanorin marang kita mudah. Akhirnya dia marangnya gogoh, si malu sebatas membantu lah, ya membantu. Begitu yang kita bisa pusing lah nih kayaknya tuno di ini. Dulu menurut saya aku dulu ya. Tuno sing lah nih kayaknya tuno di ini. Tuno kita masih ada nih. Oh ternyata gue semangat sih nih. Akhirnya lo mau dikibrak beliau, saling percaya. Akhirnya ogo kedua yang memberi konsep. Istilahnya kayaknya lo kan ada nahan orang, wah ada ngogoh, rusuh, dia kan. Itu hal yang paling statement yang paling tidak suka. Ya. Karena geng yang memubuk yang udah buat yang lu menyamau di Banjar. Tapi di berarti kan tergantung kalau ada perangkap tergantung. Kini lah. Ini nang orang gua kena rusuh berarti ada sim namanya gua mau kami hitam. Jadi kini konsep. Dom di tiup nyanan makian maunya. Tapi menjadi yang set Bang Tio makan lekat itu bunuh Bang Tio bak lemah anaknya. Jadi kan gua harus pakai media jadi raga terlakat menyamuk apa media kan rusuh tergantung raga aja nih yang kemudian tuh akhirnya sangat mungkin akrab deh dengan teman-teman yang percaya teman-teman percaya yang akhirnya dia pemuda-mudi sempat ya dos ya sempat prosedur ngentangnya sampai sekarang dia masih dari pemuda-mudi belum ada yang nanti sampai sekarang panggil itu kan ampun berlatihan dong udah dikit silahkan jadi sebetulnya kita sudah makin ampun berlatihan kita nasi baru dulu bunga makin karena kita mau artinya belum sempat rapat dan sebagainya jadi gerbang gitu. Karena terlalu kayaknya masih jangan atuh ampun mudah-mudahan ya gua tadi nah apa
sebagai formalitas saja. Tapi tetap kalau mungkin ada napi tetap menolak bang. Iya kan masalah teknis. Ya. Tentang Ya. pelaksanaan itu tetap Ya. anak-anak muda tuh Ya. Berarti dari Niko perkembangan bisa dikategorikan perjalanan Niko Makaryo lebih banyak mengikuti perkembangannya sampai sekarang Ya. sampai bisa dikategorikan dilirik lah makin seperti Vicky dan Osman dari hasil karyanya Osman. Sebenarnya, nah nggak bisa makin dalam seni ogoh yang tidak terlalu berharap banyak orang mengenal ataupun dikenal. Yang paling yang sangat harapkan ketika membuat ogoh itu mungkin caranya ogoh pertama rago puas sebagai kreator. Kedua penuh banyak yang deman malu. Gitu. Ketiga dengan ogoh ataupun karya karena berharap berekspektasi tinggi pengviral pengliun deman. Nah dia pasti main level aman. Kan berani mengambil resiko yang lebih loncat-loncatan pemikiran yang lebih jauh tuh pemikiran lebih jauhnya nih karena ada nak demannya nah yang berpikir seperti itu akhirnya apa pasti kiblatnya apa netain ada kita benggai karena main level aman mungkin ampuran dalam tanda kutip ada yang ubah adan gen mungkin tapi visualnya jangan hampir mirip-mirip cobalah menggali yang kayaknya dikenal aja kayak gini mana dong ramah deman sih berarti Niko yang dimaksud idealis tuh bisa dikatakan itu sebuah idealis kalau memang diri kita percaya terhadap kemampuan kita misalnya mungkin ngadopsi karya orang lain boleh tapi dia aja copy paste sama oke jadi ya gitu maksudnya memang tidak ada karya yang 100% original itu tidak ada yang pun ngelah artinya misalnya penulisan pegawainya kok apanya di misalnya jemaah anu dia kita misalnya yang demen aja ingin tokoh-tokoh pematung luar kue karakter dia lung saja kita mungkin mak dia nonton mungkin sih ia menciptakan karakter laya itu di mak dia tapi dia sebenarnya mengcopy paste pun kita sebagai referensi referensi itu sebuah mungkin harus berani mendobrak hal-hal yang bisa dikatakan mungkin bagi sebagian orang itu aneh ataupun tidak lazim. Itu nih gaya yang menjadi sebuah karakter. Ya, menjadi sebuah karakter, terus menjadi sesuatu yang spesial. Ini rago ngai lung dengan konsep ataupun kebiasaan yang sudah biasa kan udah biasa. Nggak ada sesuatu hal yang ini kan rago jadi ngai sesuatu lung dengan konsep yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang lain dengan konsep yang unik atau mungkin bisa dikatakan gila gitu loh. Terus jadi dari yang sesuatu yang out of the box sekali karya terakhir Niko memang kalau tiang pribadi itu satu-satunya tuh dari bentuk gestur nanti tiang nyingak ogoh-ogoh negak padahal simpel tuh tapi karya yang pangus sekali tiang awam nih kita terjun belum tentu kalau bisa membuat sepangus seperti Niko. Ini karya apa? Cara gogo negak aja butuhnya. Ini karya gogo negak mungkin baru. Cuman satu mungkin tidak sebesar itu ataupun konsepnya tidak semegah itu. Mungkin negak sang surat mau bubancur enggak ya mungkin. Ya. Mereka hanya melihat gogo negak ketonan sing idangnya gagah sana itu loh. Sisi bancoknya sisi lainnya dilihat ya, mungkin ada ngapa laptop dan sebagainya. Konsep Eurotonya sing negak, tapi komedinya yang dilihat. Oke. Ya aku niki aja salah satu tim niki. Oke, ngaku aku deh gaya. Pun dia referensi, nepok dia terus terang, pun dia patung negak. Negak gagah sana. Cuman setelah ngogoh negak kan aku pun nyambung pun saya apa fungsi dia ulat negak biasa akhirnya ngai kene biji asal kene akhirnya ibu lah sebenarnya raja budo karena konsep negak pada saat ngogoh dugo sebenarnya udah keluar nih ide cuman pertimbangan ya bukan kita ngogoh lu kayaknya malu nih ada kebimbangan lah nih jadinya jangan aja tim India aku mau kayaknya naik lah yang ngap kan
Ki mau jadi ngai gogo aing mau baju. Tadi kan mungkin gogo simpel, gogo ekstrim. Jadi pun tanya gogo, kengken caranya gogo pun saya nggak ada nak banding oleh gitu dari istilah. Nah, akhirnya juga betul beda tiba nih, kayaknya gogo pun gagah, nenek pun nyambung, jak belaganyur, pun nyambungnya akhirnya hibur lah gogo. Aja bodoh gitu yang terakhir. Tapi karena kita karena pandemi ya. Tapi kita sudah dinikmati meskipun melalui visual internet mantan tuh, tapi sampun membayar lah. Gitu ya, jadi bayar guys. Ya mungkin klimaksnya atau vibrasinya kurang, tapi tetap karya Niko itu sudah selesaikan kan. Sebenarnya memang tetap sebenarnya rasa kecewa pasti ada. Namanya kecewa tuh gue bohong menggarap. Runa-runa berganyur bung akhirnya berganyur. Tetapi mungkin suatu saat mungkin beberapa tahun atau puluh tahun bahkan ratus tahun mungkin akan jadi sebuah kenang. Gua pidan kakiangan modelnya gua belum sadar tahun bohong gara-gara tahun gerubuk bumi pelanya gitu. Akan menjadi sebuah story nanti ke depannya untuk generasi-generasi berikutnya. Dari Niki kan aku juga makin ogogo Niko dan mau marah tuh ke pandemi. Memutuskan nggak atau sudah makarya memvisualisasikan ide-ide itu sudah yang ada dari pemikiran. Tapi ya kan, pada saat era pandemi Niki salah satu contohnya kayak ini kan sudah di Niki mungkin. Ya. Sebenarnya di era pandemi Niki rasa haus untuk berkarya itu pasti ada. Cuman aplikasinya mungkin berbeda. Nah misalnya dotnya gua jadinya gua ngarap sendiri misalnya apa. Nah kebetulan juga nenek ada orang yang misalnya ngulat patung siwa apa ya karya gawat PKB itu kan ya PKB itu ngaku lampias sebenarnya area-area menggaya barang kita itu istilahnya pengan raga ambil belanja ambil ngeremuk begitu kreativitas masing-masing beku gitu loh. Nah itu luar kita mungkin sudah jadi ada tim art yang mungkin ngajar Asian figur. Cara mungkin ada pelabon gitu kan, idein dulu ngai kaki patung ya. Begitu. Nih kaki patung dulu sempret misalnya. Nih guys meskipun konteksnya ya ngayah lah gitu deh. Tapi yang penting tetap bisa berkarya. Tetap produktif. Ya. Oke. Dari pandemi ini bukan menjadi sebuah batasan untuk visualisasikan. Ya salah satu contoh meskipun pandemi karya yang terakhir kalian bisa nikmati itu adalah waktu di PKB. Ada di YouTube sudah beredar. Itu karya sebetulnya Niki Pak Sini. Itu murni mulat tuh hitam daging. Niko untuk dari tim mulat ada di Instagram juga ada. Mulat. Itu artinya yang punya studio Niki sebagai wadah. Terutama di Banjar yang artinya generasi muda yang memiliki kemampuan art lah dalam kesenian yang istilahnya berikan wadah Riki. Misalnya ada bisa ngai patung, ada misalnya ngai mulat, gitu arsitektur yang kita wadah Riki bekerja bareng dan dimulai hasil kayak mungkin juga ada misalnya kayak buat Asian figur juga. Dia kerja bukan sih kerja sama artinya kolaborasi juga sama studio sebelah. Studionya Raka Jana. Raka Jana. Ya, artinya Raka kan artinya di bidang desain yang di bidang untuk membuat desain figur. Oke. Beliaunya di bidang desain grafisnya. Disuruhnya memvisualisasikan secara 3D-nya ya. Oke, jadi karya terakhir dari beliau ini adalah sama tim mulat, yaitu Siwo Parwati yang di Gor Bukit Rumah. Bisa kalian nikmati nanti di YouTube. Pure mulat tanpa ada cover dan lapisan-lapisan cat dan segala macam. Itu pure mulat. Terang karyanya termasuk tergolong karya yang singkat bisa dikatakan untuk pengerja. Berapa lama nih, Bro? Niko 3 figur dalam waktu 20 hari. 20 hari? Ngelemor nih kita terus loh. Bukan ngelemur lagi nih gue bujur ke Malam-malam nih dari pagi sampai pagi. Sampai soalnya dia mulai dari area doping bang vitamin dia sampai suntik vitamin itu bujur payah sajaan nih kan. Ados cuma waktu 20 hari. Karena kan ngejar kene nih, ngejar waktu tayang untuk belaganyurnya. Dia memiliki ide inisiatif itu baru Hamin 20. Ya, 20. Ini kan dulu sedang kena.
Kalau dia area berdua nih ada job dengan kita, gas kebetulan ini kan makanan yang orang memang timnya memang harus sudah tim yang memang fix benar-benar dah jadi. Nah dia ragu sing ben untuk ngajen no gitu benar. Nah ngempon kena itu. Tinggal membagi tugas, mantap ya, bagi tugas. Iya tuh. Wah, becik bisa. Akeh niki itu sebenarnya ingin yang diskusikan tentang itu Suryo. Ini kan bau diskusi ruang lingkup kecil, pandangan seni ya. Kebenyangan ini yang unsur kan lama nih. Ya. Kita berbicara seni secara global di khususnya di perangkat ragat. Yakin kan tuh ada orang dikit yang boleh seperti ada diskusi kita masih kalau kita ngobrol seni itu pasti kan ujung pangkat kan tentunya. Mungkin mental pesan terhadap generasi muda, undagi muda mungkin untuk berkarya yang ingin Suryo sampaikan terus ya bisa mungkin pesan-pesannya untuk generasi muda bukan hanya di bidang untuk ogo-ogo ataupun di bidang patung aja, seluruh bidang seni lah. Bagi tiang jangan malu ataupun jangan ragu untuk berkarya, jangan malu dan jangan ragu berkarya meskipun di era pandemi ini tetap harus semangat. Dalam artian kita harus menciptakan sebuah bisa dikatakan lapangan pekerjaan baru mungkin ya. Kalau memiliki kemampuan di bidang seni kita bisa harus tetap semangat berkarya, jangan ada takut wah ragu kena ada yang penting menggaya malu. Terus kalau misalnya di bidang gogo dan api gitu jangan ragu untuk menampilkan jati diri apa jenis dot gaya ya itu pemikirannya ekstrem itu yang perlu sekarang ya out of the box dalam tanda kutip ogo ekstrem betul bukan hanya sekedar visualnya yang ekstrem tetapi pemikiran yang ekstrem itu jauh lebih susah artinya. Sebelum memvisualkan harus lebih berani berpikir ekstrem dalam tanda kutip berpikir ekstrem itu ke arah yang positif ya. Tetap ada koridor ini kan untuk undaginya tuh ya untuk tim pendorongnya mungkin ini akan bisa dipakai pelajaran terhadap organisasi lain dalam berkarya ya semoga bisa merubah lah kebudayaan culture ketika proses pembuatan gogo mungkin mental pesan terhadap tim untuk pemuda yang di Banjar jangan pernah ragu artinya untuk datang ke Banjar untuk nulungan gitu. Jangan pernah beranggapan bahwa angwanya tak di Banjar. Yang penting kalau memang mau nulung nah. Dalam artian menggaya. Terus terutama leadernya nih, jangan egois. Kita harus berani dan kita harus mau melihat potensi yang ada. Semakin liu ajak menggaya, makin luung ke menggaya. Asalkan sing dari kaku ya catatan penting sing dari kaku yakin cek bohong ya aku payun iya tuh sukses terima kasih banyak itu sekali lagi dengan waktu dalam diskusinya karena waktu sudah habis kita ngusur ke Benyang malih bikin diskusi kalau kita di studio Niki yang punya studio Muluar Studio yang terletak di Jalan Tempat Siring siapapun artinya yang berkenaan artinya lewat mau simpang mau mampir diskusi silakan. Itu teman-teman pesan dari beliau silakan datang ke sini kalau mau sharing diskusi. Kalau dari arah Denpasar sebelah kanan atau satu Kalau dari Denpasar sebelah kanan. Sebelum pasar Pak Siring. Sukses semua sampai ketemu di lain waktu.